Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Masuk edisi ke-180 Rabu 21 Februari 2024, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini begitu istimewa karena kita kedatangan Deputi Kamaki Sumsel, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Saya panggil Pak warahmatullahi ini, Pak, ya. wabarakatuh. Tapi untuk obrolan ini saya panggil Kak Ferry aja ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Ferry ya udah hadir di studio Lensa SN ya. Ya. Oke, untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa Kak Ferry, Deputi Kamaki Sumsel ini seringkali menyoroti isu-isu korupsi di Sumatera Selatan secara umum. Nah, karena dia bertamu di studio Lensa SN, kita ingin wawancara tentang wilayah yang digelutinya. Nah, silakan Kak Ferry, isu korupsi apa yang menjadi perhatian khusus dari Kamaki Sumsel saat ini? Silakan Kak Ferry. Isu khusus saat ini yang menjadi viral di media massa dan juga menjadi perhatian publik ada 3. Pertama, perkara yang sedang disidang saat ini, dugaan korupsi PT SMS Ya. di KPK, kemudian dugaan korupsi di perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam. Oke. Ya, kemudian kasus lain yang dalam penyelidikan di Mabes Polri, namun kita belum tidak lanjuti sebutkan karena itu masih penyelidikan. Oke, siap. Tapi yang sangat krusial adalah masalah penyidikan dugaan 1,3 triliun oleh kejaksaan. Ini agak aneh. Nanti, Unik ini ya. Unik dan karena belum tahu perkaranya ini Kak Ferry ya. Masih dalam kategori ada kerugian negara dalam penyidikan, namun perkaranya apa kita belum tahu. Kejati Sumsel masih belum mau mengungkapkan ya, termasuk ke media massa ya. Harusnya dalam konferensi pers pihak kejaksaan itu harusnya detail sehingga tidak menjadi fitnah dan duga-duga di masyarakat. Apa kasus apa apa. Namun kita tidak ingin menyebutkan, tapi kita akan menjelaskan bahwa ada yang dalam tanda kutip belum jelas. Jelas ya. Apa harapan khusus dari Deputi Maki untuk dugaan korupsi 1,3 triliun ini? Dugaan korupsi 1,3 triliun ini harusnya diungkap sehingga tidak ada upaya-upaya di luar hukum. Karena kalau kita tidak mengungkapnya pokok perkaranya ya, kemungkinan orang-orang yang ada di dalam ini akan berupaya, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau sudah disebutkan ini kasusnya, ini perkaranya, maka ada opini publik yang meminta supaya ini diungkap secara tuntas. Kalau alasan dari Kejati mungkin dilindungi dulu Pak ya, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat baru diungkap. Bagaimana ini menurut Kamaki Sumsel? Perkara itu kalau untuk mengungkap bukti-bukti itu sudah dilalui dalam proses penyelidikan. Artinya bahwa di sini sudah ada 2 alat bukti yang meyakinkan dan juga alat bukti lain sehingga perkara ini bisa naik ke penyidikan. Dalam penyidikan itu sudah diyakini bahwa ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Oke, penonton Lensa SN, berita tentang dugaan korupsi 1,3 triliun yang ada di Sumsel ya, sudah diungkap oleh Kejati Sumsel ya Kak Ferry ya. Dan berita ini sudah terbit di koran SN.com dari konferensi pers ya. Dan ada juga berita komentar dari pengamat hukum ya, termasuk dari Kamaki Sumsel ya. Menurut Kamaki Sumsel, apa yang menyebabkan Kejati Sumsel belum mau mengungkap dugaan korupsi ini? Dugaan korupsi ini boleh disebut mega korupsi karena nilai kerugian negaranya itu sudah di atas miliar, sudah triliun. Jadi dugaan korupsi ini spesifik dalam arti kata mungkin saja ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya, pihak-pihak yang terlibat ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga pihak Kejati tidak mau mengumumkan hal ini. Namun semakin tidak diumumkan, semakin menjadikan perkara ini unik. Dalam penyidikan disebutkan nomor penyidikan, disebutkan kerugian negaranya, potensi ya. Tapi tidak disebutkan perkara apa. Apakah perkara ini nantinya
menyangkut APBD, menyangkut APBN kan belum jelas. Iya. Kalau menurut Kemaki ini ibaratnya telur setengah matang, Pak. Telur setengah matang. Ya, jadi telur dadar setengah matang. Iya, Mau iya. dihidangkan ini pecah, Pak. Belah. Oke. Ya, gitu. Oke, kita tunggu saja ya langkah dari Kejati selanjutnya dan tetap update berita tentang dugaan korupsi 1,3 triliun ini ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, penonton Lisa SN, kita lanjut podcast ya. Nah, kita membahas ya Kak Feria tentang dugaan korupsi 1,3 triliun ini ya. Kebetulan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com sudah membuat beritanya ya. Dan berita ini diterbitkan di halaman 1 ya, Dedi ya. Kebetulan Dedi yang meliput berita ini itu hadir waktu konferensi pers. Mungkin Dedi bisa bercerita dan ada yang mau ditanyakan, ditanyakan untuk komentar ya maksudnya ya, ke Deputi Kamaki Sumsel. Silakan Dedi. Oke Kak, yang mau ditanyakan kepada Kak Peri terkait perkara dugaan korupsi yang merugikan negara 1,3 triliun ini pernah diungkapkan oleh Kejati Sumsel dalam press release-nya di Kejati Sumsel bersama sejumlah media. Dalam rilis tersebut, Kejati Sumsel mengatakan bahwa perkara tersebut sudah naik tahap penyidikan. Kemudian teman-teman media kan menanyakan apa nama perkaranya. Lalu Kejati mengatakan tunggu tanggal mainnya. Mungkin apa tanggapan Kamaki Sumsel dan harapan Kamaki Sumsel agar Kejati Sumsel segera mengumumkan perkara tersebut namanya apa dan ada tenggat waktu nggak untuk Kamaki Sumsel mendorong hal tersebut, Kak? Mungkin itu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi Kak Ferry, Dedi sendiri sudah menghadiri konferensi pers waktu itu ya, dan minta komentar Deputi Kamaki ya, untuk mungkin diberikan tenggat atau gimana ya maksudnya, gitu Dedi ya. Oke, silakan Kak Ferry. Tidak biasanya ya, kata dalam tanda kutip tidak biasanya. Sebuah APH, Polri, KPK, ataupun kejaksaan biasanya akan konferensi pers bila mana perkara tersebut sudah jelas apa pokoknya, dalam arti kata mungkin adanya pajak atau apa atau masalah bansos atau apa. Biasanya disebutkan terlebih dahulu bahwasanya pada perkara ini diduga ada kerugian negara. Itu harus itu. Karena ini bukan masalah apa. Menjelaskan sesuatu yang tidak jelas sama saja mengaburkan perkara. Jadi harusnya disebutkan dalam konferensi pers itu, apalagi oleh Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, bahwasanya pada perkara ini dengan perkara ini begini, modusnya begini, diduga ada kerugian negara sekian triliun. Kalau ini tidak diumumkan, artinya perkara ini perkara apa dan siapa, judulnya apa. Jadi menurut saya harusnya belum diumumkan. Itu yang menjadi tanda tanya. Selama ini semua yang saya ikuti, setiap pengumuman penyidikan itu akan disebutkan perkaranya dulu, Pak. Dan ini menjadi luar biasa ya, menjadi tidak biasa ya. Tidak biasa, Pak. Menjadi tidak biasa ya. Tidak biasa itu. Oke ya, ini menjadi pertanyaan juga bagi kita ya. Kita tunggu saja aksi dari Kejati Sumsel untuk pengungkapan dugaan korupsi ini ya Kak Ferry ya. Oke, penonton Lisa SN, yang menjadi fokus perhatian dari Kamaki Sumsel berikutnya adalah dugaan korupsi di PT SMS, di mana KPK sudah menetapkan Sari Muda sebagai tersangka tunggal, dan saat ini Sari Muda sudah menjadi terdakwa. Untuk dugaan korupsi ini mungkin Kak Ferry ada komentar khusus, silakan. Terkait perkara kerjasama angkutan batubara dengan pihak ketiga ya. Kerjasama angkutan batubara dengan pihak ketiga yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Jadi ini dengan tersangka tunggal mantan Direktur Sari Muda ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Karena Sari Muda melakukan kegiatan administrasi, melakukan kegiatan perusahaan itu secara bersama, tidak sendiri. Dalam hal ini tentang keuangan itu
dari bawah, ada invoice, ada apa, kemudian itu ada perusahaan yang menerima dana atau kerjasama, kemudian dari komisaris melakukan pengawasan. Jadi setiap kegiatan itu diawasi oleh komisaris dan diketahui oleh direktur keuangan. Anehnya, Sari Muda menjadi tersangka tunggal. Artinya Sari Muda itu menjadi semuanya, menjadi komisaris, menjadi direktur keuangan, menjadi pemegang saham. Jadi ini agak aneh karena aneh ya. korupsi itu adalah sistem. Oke, ditahan dulu Kak Ferry ya. Perkara dugaan korupsi ini sendiri rutin dibuat oleh Suara Nusantara, edisi cetak dan koran SN.com. Dan kalau penonton Lensa SN mengikuti dari awal ya, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa. Ya. Nah, dengan begitu banyaknya saksi yang diperiksa dan tenggang waktu sudah sangat lama, apa pendapat Kak Ferry? Jadi kalau saya ya secara pribadi secara kelembagaan Kemaki boleh berpendapat ya. Boleh, silakan. Bahwasanya dakwaan yang dibuat oleh KPK itu dalam kategori tidak utuh, Pak. Ya. Boleh kita ngomong tidak utuh. Ya. Karena begini, PT SMS ini didirikan di zamannya mantan Gubernur AN. Harusnya runut perkaranya itu harus jelas. Bahwasanya didirikan oleh siapa begini, kemudian di dalam perubahan kepemimpinan terjadi perubahan bisnis dari pengelola kawasan eksekutif menjadi angkutan batubara. Harusnya ini masuk dalam dakwaan. Kenapa? Kalau nanti majelis dan kuasa hukum bertanya, PT SMS ini apa? Maka tidak ada yang bisa menjelaskan. Karena apa? Karena putus harusnya perubahan. Mohon dikoreksi Pak Ferry ya. Tadi waktu zaman pemberitaan sebelumnya PT SMS dulu ruang geraknya apa? Ruang lingkupnya? Pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Api-Api. Oke, kemudian di era pemerintahan sekarang berubah ya? Ya, di RUPS 2019 yang saya baca terjadi perubahan core bisnis ya ke angkutan batubara. Angkutan bara. Silakan lanjut Pak Ferry. Jadi perubahan ini kan harusnya didetailkan. Karena apa? Perubahan bisnis ini harus dilalui dengan proses-proses peraturan. Dalam hal ini Perda PT SMS ini harus dirubah. Karena 2019 itu batas akhir dari PP 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Harusnya saat itu terjadi perubahan perda diikuti dengan peraturan gubernur. Artinya ini dibahas di legislatif. Iya. Sehingga jelas bahwasanya terjadi perubahan angkutan batubara, terjadi perubahan izin, terjadi perubahan. Ini harus diungkap semuanya ya Kak Ferry ya? Ya, harus, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Nah, Kemudian dengan banyaknya saksi yang sudah diperiksa, kemudian pada akhirnya Sari Muda menjadi tersangka tunggal. Apa komentar Kak Ferry dengan banyaknya saksi yang diperiksa? menurut saya sebanyak apapun saksi, kalau pokok materinya, pokok perkaranya tidak dijelaskan secara runut, akan menjadi semacam sidang yang tidak terungkap. Harusnya begini, ini seperti ya kita contoh, seperti perkara yang pernah diulas oleh SN sampai itu jelas PD-PDE dan Masjid Sriwijaya itu kan dirunut dari awal. Iya, tidak terpotong ya. Ya tidak terpotong. Kalau sekarang ini hanya di tengah, ibaratnya kalau kita ngomong ini ular tidak punya kepala, punya badan, punya ekor saja, begitu. Jadi gitu ya. ya kita Itu pengandaian dari Kak Ferry ya untuk begitu, dugaan ya, korupsi ya. ini ya. Oke, penonton Lensa SN, untuk dugaan korupsi dari PT SMS ini sudah masuk ke ranah persidangan ya. Ya. Apa harapan khusus dari Kak Ferry untuk persidangan ini? harapan saya kepada majelis ya, karena di sini majelis itu bertindak sebagai wasit dan juga memberikan keadilan kepada terdakwa Sari Muda. Karena perkara ini kata kuncinya adalah RUPS 2019. Kalau kita bicara masalah audit itu nanti di persidangan, fakta sidang. Tapi yang kami khusus perhatikan bahwasanya ada orang-orang tertentu dalam tanda kutip seolah-olah dihindarkan di dalam proses persidangan, dan ini yang menurut saya menjadi perhatian serius dari Kemaki. Kami pegiat anti korupsi, tapi
kami lebih lagi berjuang untuk seseorang yang dituduhkan korupsi namun pihak lain yang ternyata punya peran itu dihilangkan. Ini yang menjadi perhatian khusus Kemaki. Penonton Lisa SN, kita lanjut lagi podcast ya. Dan untuk diketahui bahwa proses persidangan dugaan korupsi PT SMS ini sedang berlangsung di PN Palembang. Dan khusus untuk berita-berita di SN itu diliput oleh redaktur pelaksana Dedi Sohendra. Mungkin Dedi ada yang mau ditanyakan atau diminta komentarnya kepada Deputi Kamaki Sumsel tentang proses persidangan ini. Silakan Dedi. Oke, Kak, kemarin dalam persidangan terakhir majelis hakim kan tidak menerima eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Sarimuda ya. Ya. Artinya sidang berikutnya akan dihadirkan sejumlah saksi ya, Ya. sejumlah saksi. Terkait hal tersebut, gimana minta komentar dari Kamaki Sumsel terkait agar perjalanan persidangan tersebut berjalan sesuai dengan perkara Ya, aslinya ya alur, Kak ya. Artinya kan harapannya saksi-saksi dihadirkan secara utuh. Nah, bagaimana Kamaki untuk mendorong hal itu Kak? Ya silakan Kak Ferry. Ya, jadi bahwasanya majelis menolak eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum Sarimuda, kami anggap itu suatu hal yang bagus dari majelis karena begini. Majelis punya pertimbangan banyak hal yang belum terungkap. Dengan bila mana nota keberatan Sarimuda melalui kuasa hukumnya diterima, maka banyak hal yang belum terungkap. Jadi menurut kami apa yang dinyatakan oleh majelis hakim dengan menolak eksepsi terdakwa ini menjadi suatu pokok perkara yang akan diuji di persidangan. Nantinya di proses persidangan ini akan terjadi anomali atau kalau kata kita bahwasanya ada bagian-bagian keterangan saksi yang terpotong. Nah, ini menjadi tantangan dari majelis, misalnya kepada saksi entah siapa ya, bagaimana proses pembentukan bisnis angkutan batubara, maka tidak ada pihak yang bisa menjelaskan. Karena apa? Mereka akan menjelaskan dokumen menurut jawabnya nanti menurut SK, menurut dokumen RUPS, itu kan tidak jelas karena saksi itu bukan pelaku pelaku di dalam kegiatan itu. Jadi harusnya nanti di persidangan majelis dari keterangan saksi memanggil bahwasanya ini ada saksi yang tidak dikaitkan, tidak di BAP. Nah, ini yang menjadi tantangan besar kita, tantangan besar hukum di Indonesia, bahwasanya saksi di luar penyidikan ini sulit dihadirkan, Pak. Kecuali kalau kita menggunakan hukum di belahan dunia lain. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Karena apa nanti bagaimana majelis mempertimbangkan hukuman bila mana ada bagian yang terpotong. Oh gitu ya. Ya, itu yang kita ini kan. Jadi ada semacam ketidakadilan, Pak. Oke. Artinya begitu yang kita harapkan nanti, bagaimana itu yang diharapkan formulasi oleh Kamaki ya. Ya, Jangan gitu. sampai ada yang terpotong dan Ya. minta utuh ya. Utuh. Oke, sangat menarik ya komentar dari Deputi Kamaki Sumsel ya. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa proses persidangan dari dugaan korupsi ini masih berjalan ya Kak Ferry ya. Masih Di masih PN panjang, Palembang, baru ya. awal. Dan tentu saja SN akan mengupdate beritanya Ya. dalam proses persidangan tersebut ya. Dan kami sangat berharap itu. sangat berharap ya. Dan Ya, sangat Kamaki berharap juga dengan SN. hadir ya. Ya. Jadi untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan perjalanan dugaan korupsi ini di persidangan, silahkan klik koransn.com. Oke ya, seru dan panas ya ngobrol dengan Kak Ferry ya, membahas masalah dugaan korupsi yang ada di Sumsel. Tentu penonton Lesa SN penasaran ya siapa Kak Ferry sebenarnya. Kak Ferry sendiri mulainya sebelum Kamaki apa nih Kak? Saya sebenarnya di bidang keahlian saya jasa konstruksi ya. Oke, menarik ini. Silakan cerita Kak. Jadi jasa konstruksi dari setelah tamat wisuda tahun 92 seterusnya. Di Unsri Kak ya? Ya, kamu kan ada kelas saya. Walaupun alumni ya. Alumni Unsri ya. Oke, silakan lanjut Kak. Jadi saya terus kemudian terjadi krisis moneter, terus akhirnya beberapa waktu ada kejadian yang penting menurut saya di 2011 di mana saya dilaporkan ke ke KPK terkait saya sendiri diduga korupsi. Oke.
di proyek di BUMN lah. Heeh. Akhirnya saya situ, oh begini, ada apa ini kan? Akhirnya saya mulai menerjunkan diri dalam kegiatan aktivis. Aktivis ya. Ya, dan di 2017 ada kasus besar terkait dengan dana hibah Sumsel. Maka saya mencoba di situ juga masuk ke radar itu karena menurut saya ini menarik karena beritanya heboh bahwasanya ada dana 2,1 triliun yang tidak jelas katanya dalam tanda kutip itu. Jadi Dan SN juga buat beritanya waktu itu ya. iyalah semua berita. Oke, lanjut, jangan menyebutkan itu. Tidak, Oke, siap Kak, Jadi, lanjut. Kemudian kami berupaya menggali, namun ada suatu benturan bahwasanya kami ini skupnya daerah, Pak. Sangat kecil. Akhirnya kami mencari orang yang mau ke pusat, mau menerima kami. Akhirnya kami diajaklah oleh Mas Boyamin karena kami juga buat berita di dalam struktur Maki. Maki. Ya. Oke. Tahun berapa itu Kak? Itu 2017. 2017. Oke, lanjut Kak. Seiring berjalan waktu, kan Mas Boyamin pusat. Ya. Kami banyak ke daerah karena Daerah. kami menganggap ya biarlah skup daerah. Kemudian kami fokus kepada daerah sehingga kami menyatakan Boyamin kami ingin berdiri sendiri untuk fokus kepada daerah kami. Akhirnya itulah sampai sekarang. Oke, Maki Sumsel waktu itu masih bersama Kak Amrijal ya. Oh ya, Kak Amrijal berhubung dia juga Sibuk ya. sibuk di koran dia transformasi dan juga pekerjaannya sekarang. Pekerjaannya, Maka dia ya Fokusnya jadi beda Kak ya. fokusnya beda-beda. Oke ya, menggeluti dunia yang mengkritisi dugaan korupsi di Sumsel tentu banyak suka dan dukanya ya. Kalau sukanya nanti cerita. Kalau dukanya apa nih Kak ya? Silakan Kak. Yang paling sering itu intimidasi, Pak. Intimidasi. Ya. Mungkin yang paling apa itu? Yang paling parah intimidasinya apa itu Kak? Intimidasinya pengancaman. Pengancaman ya. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa Deputi Kamake ini sering menjadi yang memberikan komentar ya di berita-berita Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com. Oke, penonton Lesa SN makin seru ya ngobrol dengan Kak Ferry ya. Oke, lanjut dengan obrolan bersama Kak Ferry ya. Siap ya Kak Ferry ya? Siap. Oke, dugaan korupsi apa yang menjadi perhatian khusus dari Kamaki Sumsel berikutnya? Silakan Kak Ferry. Jadi kami menyimak perkara dugaan korupsi dana hibah KONI. Dana hibah KONI. Silakan Kak. Ya, jadi Sudah masuk persidangan ya? sudah sampai saksi yang mana ya? Saksi yang berapa ini? Sudah sering. Sudah sering ya? Ya. Dan SN rutin membuatnya. Silakan Kak Ferry. Tapi di dalam pertanyaan majelis ada yang aneh. Waktu saudara Hazid diminta jelaskan masalah berapa dana hibah tersebut dan berapa kali. Disebut oleh saudara Hazid itu ada 2 kali pencairan 12,5 dan juga ketika setelah pencairan 12,5 ada acara di Papua, Popnas, saya tidak begitu tahu, saya tidak memperhatikan itu ya. Ada acara kegiatan olahraga di Papua. PON ya, bukan Popnas Kak Ya, PON. Maka Hazid meminta kepada gubernur bahwasanya mereka tidak punya dana. Itu kemudian gubernur menyambut ya memang tidak punya dana kan. Di situ tanpa pembahasan itu dicairkan dana hibah tahap 2 di APBDP. Berapa angkanya itu Kak? 25 miliar. Oke. Nah, menjadi perhatian serius kami bahwa proses ini proses tentang penggunaan uang negara, di mana proses hibah ini secara prosedural itu harus dilalui dengan permintaan oleh penerima, proposal, kemudian rapat pembahasan. Nah, jawaban Hazid bahwa ini tidak dibahas ini menjadi tanda kutip. Dasar mengeluarkan 25 miliar itu apa? Oh itu ya. Itu yang menjadi perhatian ya dari Iya. Kamaki Sumsel ya. Oke, lanjut lagi kita ya. Untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa dugaan korupsi KONI ini sudah cukup panjang perjalanannya ya. Dari pemeriksaan saksi, kemudian proses persidangan,
Suara Nusantara dan koran SN.com rutin memuatnya ya. Dan kemudian ini juga menjadi pusat perhatian masyarakat Sumatera Selatan karena terkait dengan pembinaan olahraga. Untuk hal ini mungkin Kamaki Sumsel ada komentar khusus. Silakan Kak Peri. Ini kita menyangkut bukan tindak pidana korupsinya ya, dampaknya ya. Dampaknya ya ke olahraga Sumsel Ke olahraga Sumsel. Kita miris karena prestasi kita di kancah nasional itu semakin turun. Iya. Ada juga karena apa? Karena mungkin pembinaan, mungkin juga fasilitas yang tidak Maksimal akhirnya ya. maksimal menunjang prestasi atlet. Jadi ini harus menjadi pokok perhatian Cilu saat ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Akhirnya juga ini mengganggu konsentrasi mungkin ya Pak ya. Iya, karena adanya ya dalam Proses persidangan pasti menjadi perhatian publik termasuk para olahraga ya. ya bagaimana ada atlet yang menuntut kesejahteraan ya, mungkin ada tempat latihan ya. tempat latihan, Fasilitas ada juga olahraga ya. menuntut haknya. Ini harusnya Menjadi tertunda ya. menjadi perhatian serius. Untuk ke depan jangan lagi ada yang terjadi seperti ini. Jangan ada lagi ya. Dan ada lagi karena ini kan Karena selama ini nama juga baik Sumatera Selatan. karena selama ini dunia olahraga itu sempat mengharumkan nama Provinsi Sumsel ya. Woi, hebat Pak. Bagaimana dalam tanda kutip Sriwijaya FC Pak ya? Iya. Double winner Pak. Berapa kali menjadi juara liga, ada nggak ya? Kemudian event-event juga banyak di Sumsel Pak ya. Kalau dulu Pak, kita ini selalu bertanya event apa lagi nih? Event apa Event lagi? lagi apa? Karena selalu per selesai event ini ada lagi kita. Jadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ya. Sangat disayangkan ya ada dugaan korupsi ini Kak Ferry ya. Dan disayangkan ya. Dan Mungkin harapan Kamaki jangan lagi ada ya. jangan lagi ada korupsi. Korupsi di bidang olahraga ini dan Di bidang olahraga lainnya dan ya. bidang lain karena ya miris lah kondisi saat ini. Penonton Lensa SN, tak terasa kita udah di hujung obrolan ya. Dan seperti biasanya kalau kita obrolan podcast itu ada harapan dari tokoh yang hadir. Karena Kak Ferry itu bergerak di dunia penuntasan korupsi, mungkin ada harapan khusus dari Kak Ferry, Deputi Kamaki ini untuk penuntasan korupsi di Sumatera Selatan. Silakan Kak Ferry. Jadi harapan dari kami bahwasanya kalau mengungkap tindak pidana korupsi itu jangan sampai setengah-setengah adanya orang yang tidak dijadikan saksi, kemudian perkara tersebut belum mencukupi alat bukti sudah diumumkan, kemudian fakta persidangan akan menjadi rancu karena dakwaannya tidak utuh. Nah ini menurut saya harus diperbaiki. Dalam hal ini yang bersidang itu adalah kejaksaan, tidak pernah polisi bersidang ya. Kami berharap kepada Kejati yang baru ini agar lebih memfokuskan kepada profesionalisme penyidik dan penuntut. Oke, demikian obrolan kita bersama Deputi Kamaki Sumsel, Insinyur Ferry Kurniawan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu. Salam.